kembali lagi dan gue senang banget kita semua dapat hadir lagi di Scream Community Youth Online Service. Teman-teman, mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman. Enjoy your service. Hai semuanya, Shalom Screamers. Welcome to GBI WTS Ballroom Youth Service, Scream Community Online Service. Bersama gue Angel dan hari ini gue akan kasih tau beberapa info seputar kegiatan kita seminggu ke depan. Stay tune terus. Shalom Screamers, siap terima berkat Tuhan, amin. Kita mau sama-sama puji nama Tuhan. Kita bilang, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu, kami bait kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa.
Screamers, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahannya, kalian bisa aja langsung scan QR barcode yang ada di layar kalian, atau enggak kalian bisa transfer ke rekening yang ada di layar kalian juga. Oke, kalian udah siap? Sekarang gue undang para Screamers untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah lewat persembahan ini kami bisa memberikan menjadi rupa harum, bisa memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Hai dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan mendeklarasikan persembahan kita. Gua akan hitung dari 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Memperoleh hikmat, kecerdasan, dan berkenan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menerima pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar layak dipuji. Oh, ya kami puji namamu ya Tuhan, sebab Engkau besar, Engkau layak. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Buat hari ini kami boleh sekali lagi Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Sore malam hari ini kami mau datang. Kami mau duduk diam dengar kebenaran firman Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Bapa, berbicaralah bagi kami. Supaya kami mendengarkannya, lebih daripada itu kami melakukannya dalam kehidupan kami. Mari Tuhan tolong setiap kami Bapa, ambil alih, kuasai hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Supaya kami memberikan hidup kami menjadi hamba kebenaran, untuk melakukan kebenaran yang kami terima daripada kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami berdoa, Tuhan bukakan bagi kami Tuhan setiap hal-hal yang terselubung, setiap hal-hal yang tersembunyi dari apa yang firman-Mu katakan yang belum kami mengerti, supaya kami boleh beroleh pengertian. Dan olehnya dari pengertian itu kami hidup, dari pengertian itu kami melangkah, dari pengertian itu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang menyampaikannya, Engkau yang berbicara, bukan lagi hamba Tuhan. Engkau sendiri yang berkata-kata. Urapi hamba-Mu, kuduskan bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, supaya kiranya hamba layak menjadi perpanjangan suara Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Hamba berdoa Tuhan untuk teman-teman yang mendengarkan dimanapun mereka berada, melalui via streaming online ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kasih dan anugerah Tuhan turun melingkupi mereka, dan Engkau yang menguasai setiap hati pikiran mereka, supaya mereka ditundukkan di bawah kuasa Kristus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, amin. Shalom Screamers. Thank you. Hari ini kakak seneng banget kita masih bisa ketemu lagi, walaupun ini kita udah masuk di akhir bulan pertama di tahun 2021, tetapi kakak percaya anugerah Tuhan buat kita itu gak berubah. Bilang amin. Anugerah Tuhan buat kita, penyertaan Tuhan buat kita, apapun yang dia lakukan, apapun yang kita lakukan, dia tidak berubah terhadap kita. Setuju, bilang amin. Amin. Hari ini kakak mau masuk di serial khotbah yang baru, tetapi sebelum masuk di serial khotbah yang baru, kakak mau kita persiapkan diri kita dulu. Untuk apa kak? Untuk supaya kita bisa terima kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kemarin kita baru menyelesaikan di minggu yang lalu, kita baru selesai untuk Heal Our Land. Hari ini adalah bridging, ini adalah jembatan untuk kita masuk kepada tema khotbah yang baru. Tema khotbah yang baru itu adalah tagar beres dulu baru selaras gitu ya. Jadi tema khotbahnya itu adalah beres dulu baru selaras gitu. Kenapa gitu kak? Kadang kita sibuk, teman-teman nih yang rindu mau hidup benar gitu. Kadang-kadang kita teman-teman muda, anak-anak muda Screamers tuh kadang-kadang gini, kita rindu mau hidup benar, kita rindu pikirin apa yang Tuhan pikirin, kita rindu mau melayani, tetapi kita lupa satu hal yang penting, bahwa kita mesti beres dulu. Karena itu gak mungkin terjadi, kamu gak mungkin selaras, kamu gak mungkin bisa sefrekuensi sama Tuhan, kalau ada dalam hidupmu ada hal yang kamu belum beresin sama Tuhan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang menuntut kamu untuk bisa beres dulu, baru kamu bisa jadi sama, selaras, ngikutin, sefrekuensi, satu cun sama Tuhan punya frekuensi. Ada hal-hal yang menentukan itu, perbedaan sifat, ya, perbedaan nature-nya kita, ilahi Allah yang kudus, kita nature-nya apa, dan segala macam. Nah, tapi sebelum sampai ke situ, kakak mau kasih jembatan dulu nih. Kakak mau kasih bridging dulu. Apa tuh kak? Gue mau bicara soal it's okay to not to be okay. Kayaknya kayak judul film ya. Ini emang ini apa sih kak? Khotbah apa drakor? Bukan. Memang tema ini sama persis judulnya, plek-plek gitu ya. Kakak inspired dari judul film itu. Kakak gak pernah nonton filmnya, tetapi waktu kakak dengar judulnya, hari itu seperti kakak mendapat sebuah impresi bahwa Tuhan tuh bilang gini loh, teman-teman tuh perlu ngerti bahwa Tuhan tuh gak cari kamu pada saat kamu dalam keadaan baik-baik aja. Tuhan enggak cuma perlu kamu saat kamu ada dalam keadaan fit, dalam keadaan oke. Oke secara jasmani, oke secara rohani, oke secara ekonomi, oke secara fisik, oke secara mental, oke. Enggak. Ya, buat Tuhan buat
Buat Tuhan kamu itu berharga apa adanya, mulia dari dulunya, mulia dari sananya, mulia dari sejak diciptakan. Dan kamu berharga dan tidak ada suatu apapun di kolong langit ini yang mampu merubah itu di diri kamu, di mata Tuhan. Ya, jadi yang kita mau bicara hari ini adalah it's okay not to be okay. Kenapa begitu Kak? Karena yang jadi persoalan sebelum kita masuk ke ayatnya, apa sih yang Alkitab ngomong tentang itu? Kita perlu dengar dulu, kita perlu tahu dulu keadaan diri kita, keadaan teman-teman, keadaan anak-anak muda, keadaannya screamers. Gue mau bilang gini, kita anak-anak muda tuh suka jaim. Ya. Kita anak-anak muda tuh suka takut dibilang begini, dicap begitu. Kita sebagai anak-anak muda tuh suka salah mengerti sehingga kita terhambat daripada kita tahu kebenaran. Nah, yang gue mau cerita adalah begini. Dulu waktu gue pertama ikut Tuhan, hidup gue nggak beres, bahkan nggak pantas untuk diceritakan. Tetapi yang waktu gue pertama kali gue ngalamin jatuh cinta mula-mula sama Tuhan ya, gue udah nggak pikir malu apa segala macam semua. Yang gue tahu dalam hadirat Tuhan tuh enak. Yang gue tahu dalam hadirat Tuhan itu plong. Yang gue tahu dalam hadirat Tuhan tuh lega. Jadi gue bakal lari ke situ. Gue kejar setiap ibadah. Bayangin, ibadah sekolah minggu gue masuk, remaja gue masuk, pemuda gue masuk, kaum ibu gue masuk, kaum bapak gue masuk, healing ministry gue masuk, persekutuannya pengusaha gue masuk, komselnya pengerja gue masuk. Padahal gue waktu itu belum melayani. Kenapa? Karena yang gue tahu masuk di dalam ibadah itu enak. Doa subuh gue datang, doa malam gue datang, doa pengerja gue datang. Gue kejar terus. Di rumah sehari dulu gue doa 3 kali. Pagi gue doa, siang gue doa, malam gue doa, pagi sih gue gitu siklus. Jadi di sekolah pun gue cari ruangan yang sepi kalau udah jam doa gue. Kenapa? Karena yang gue tahu di dalam hadirat Tuhan tuh plong, enak, lega, tenang, bebas, merdeka, nggak ada yang nuntut, nggak ada yang ngejar, nggak ada yang nakut-nakutin, nggak ada yang bikin gue stres, nggak ada. Yang gue tahu dalam hadirat Tuhan tuh gitu, makanya gue kejar itu. Ya, dan gue nggak peduli kalau gue ada dalam hadirat Tuhan, gue mau nangis, itu air keluar dari hidung, dari mata, dari mulut, nangis udah nggak ada bentuknya, gue udah nggak peduli. Yang gue peduli cuma satu, gue mau nikmatin hadiratnya Tuhan. Nah itu dulu. Tetapi yang terjadi sekarang tuh gini, kita tuh suka sering kali ya, kita apalagi teman-teman yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik gitu ya, teman-teman tuh yang jadi idola di sekolah, di kampus, di mana. Gue nggak tahu ya, tapi dulu kalau teman-teman gue yang kayak gitu dulu nggak mau kelihatan jelek, nggak mau kelihatan aneh, nggak mau kelihatan culun, nggak mau kelihatan cemen, nggak mau kelihatan kelihatan nggak banget gitu loh, ya maunya kelihatannya cool, kelihatannya oke. Jadi tetap pada performa yang utama gitu. Nah yang jadi persoalan kadang-kadang kalau kita kejar Tuhan, kita ikut Tuhan, ada sering kali ada di waktu di mana kita mesti rela untuk terlihat, untuk terbuka sama Tuhan, untuk jujur. Dan ketika itu terjadi ada satu manifestasi yang keluar. Ada satu manifestasi yang terjadi. Nggak mesti selalu jejeritan, teriak-teriak apa segala macam semua. Itu satu hal juga yang bikin orang takut, bikin orang parno, nggak mau datang. Aduh ntar gue ketahuan salah, aduh ntar gue manifestasi, aduh ntar gue begini, ntar gue begitu. Takut gitu ya. Intinya takut kelihatan jelek. Tetapi yang kalau kita mau singkat, sebenarnya ada itu kita bisa dapatkan dalam satu kata apa sih Kak? Malu. Ya, Kakak ulang sekali lagi, malu. Tapi teman-teman perlu ngerti, teman-teman perlu tahu bahwa malu itu membuat kita nggak bisa maju. Padahal yang kita pengen itu kemajuan. Tetapi karena ada rasa malu yang menghambat kita pengen tapi nggak bisa maju.
Kenapa? Terhalang oleh rasa malu. Lihat no. Gila. Preman sih nangis. Di sekolah galak, di kampus galak. Begitu masuk dalam hadirat Tuhan, nikmatin hadirat Tuhan, air mata netes. Di sekolah dibully, di kampus dibully. Atau yang biasa kelihatan cantik, gak mau kelihatan jelek. Gak mau nyembah, angkat-angkat tangan, sungguh-sungguh sama Tuhan, mulutnya mangap-mangap. Waduh, itu entah kelihatannya jadi jelek banget, gak mau, anti. Itu yang bikin kita terhambat. Tetapi sebenarnya apa sih? Keadaan tidak oke itu bisa bawa kita maju, itu bisa bawa kita kenal, itu bisa buat diri kita tahu, dan bahkan lebih dari itu bikin diri kita ngalamin Tuhan. Kakak mau cerita sedikit sebelum kakak mau buka ayatnya. Kakak mau bilang begini, kakak punya istri ya, mungkin teman-teman sebagian udah yang tahu kakak punya istri, kakak punya 2 orang anak ya. Istri kakak namanya Ripka Noviana Angelin. Dulu Ci Ripka tuh talent di RCTI ya, di beberapa stasiun TV. Dia juga kadang dipakai untuk jadi model untuk misalnya promosi. Salah satu yang kakak masih ingat itu apartemen yang di sampingnya Taman Anggrek sekarang ya. Dia waktu itu dia model yang dipakai untuk promosi, di foto dan segala macam semua. Dia juga model iklan waktu itu. Iklan dia yang paling kakak ingat itu adalah kalau teman-teman tahu satu minuman yang belakangnya zon itu ya. Kakak ingat waktu itu yang dia iklan itu yang rasa guava, botolnya warna biru ya, label plastiknya ada garis hijaunya ya, rasa guava. Itu dia iklan sampai naik ke papan-papan iklan gitu ya. Ada mukanya dia dipajang di daerah-daerah jalan protokol gitu ya. Dan pekerjaan dia tuh enak banget. Apa-apa semua serba disiapin. Apa-apa semua serba di-provide. Datang, duduk, make up, tinggal duduk di make upin. Selesai make up, baju tinggal diukur, disiapin. Habis itu mau take, dikasih skrip, baca, tinggal begaya, ngomong sebentar, beres, selesai, terima duit. Enak banget, terbiasa cantik. Terbiasa selalu di-provide, dilayani, terbiasa di depan kamera, terbiasa cantik. Akibatnya apa? Itu jadi seolah-olah jadi kayak suatu gaya hidupnya dia. Gitu, Ci Ripka tuh. Ya. Jadi kalau pergi itu dandanannya tuh ada standar minimum. Ya. Minimum high heels, bulu mata, ya eyeliner mesti ya, eyeshadow, dan ya make upnya sih mungkin nggak tebal, cuman bedakan blush on gitu, tapi lipstick iya ikutin senada sama bajunya, tapi itu ada standarnya gitu. Nah satu kali kakak ajak dia ke gereja, di mana di gereja tempat kakak gereja dulu itu di tempatnya Kak Suryadi. Kak Suryadi itu orangnya intim gitu ya. Jadi suka di dalam ibadah itu gitu. Dia kadang-kadang dia suka bawa jemaat itu masuk ke deep worship. Jadi di mana kalau udah mulai penyembahan tuh orang bisa sampai nangis di dalam hadirat. Iletnya keluar, air mata, ingusnya meler. Dan Ci Ripka kakak ajak dia masuk di dalam suatu kondisi yang kayak begitu. Nah, kondisi yang kayak begitu, kemudian dia duduk di situ, lalu dia lihat orang, dia bilang dia lihat orang begini, aneh nih, gila nih orang semua kayak apa sih, lebay banget gitu, itu menurut dia gitu. Sampai suatu kali dia nggak tahu kenapa, tapi dia ngerasa gitu, seperti ada yang jamah dia, seperti ada yang mengisi kekosongan dirinya, dan tanpa dia sadar air matanya jatuh. Apa yang terjadi? Dia buru-buru lari ke kamar mandi, ngecek apa? Ngecek eyelinernya luntur apa enggak. Takut jelek.
langsung ambil tisu dong nggak boleh di set gitu, nggak bisa, mesti di tap gitu kan. Langsung dibenerin, jaga jaim gitu. Lalu dia kembali duduk di situ. Selesai kita pulang, dia nggak ngomong apa-apa. Sekian tahun berlalu, akhirnya kami menikah. Nah, Ciripka ini bahkan dulunya kalau kakak ajak dia ke gereja, dia tanya kakak gini, emang kalau gua ke gereja kasih gua berapa duit gitu. Sampai sekian tahun berlalu, kemudian saat kita menikah, ya setelah kita menikah, tentunya sebelum kita menikah kita dimentorin oleh Kak Suryadi waktu itu ya. Kita digembalakan, bimbingan pernikahannya sama Kak Suryadi. Kita menikah, kakak selalu, dari mulai belum married ya, aku udah ajak dia selalu, tapi setelah married selalu ajak dia. Dari Ripka yang penuh gaya, penuh modis, selalu memperhatikan penampilan, outfitnya, ininya itu segala macam. Kemudian berubah jadi seorang Ripka yang bisa masuk di dalam menara doa, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah doa gitu ya, di dalam, dan hanyut di dalam penyembahan kepada Tuhan. Bisa duduk, ngedeprok, nangis gitu, berlinang air mata, angkat tangan, nyembah Tuhan, bisa begitu. Tapi itu butuh waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena itu tadi. Waktu itu terus dia cerita sama kakak, sebenarnya dulu tuh gue udah rasa, cuman gue bingung ini apaan sih, kok begini banget gitu loh. Kok begini banget. Tapi mau dihindarin tapi berasa. Air mata jatuh aja gitu, tapi gue nggak ngerti itu apa, tapi rasanya melegakan sebenarnya, tapi malu. Kenapa? Karena kelihatan jelek. Tapi malu karena takut make up yang nggak kelihatan oke lah gitu. Baru sekian tahun berlamanya, Tuhan udah jamah dia dari waktu itu, tapi masih butuh waktu sekian tahun untuk dia bisa betul-betul menikmati hadiratnya Tuhan. Kalau ditanya hidupnya mau benar, mau. Tapi gak suka deket-deket sama Tuhan, gak suka masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena anggap diri jadi aneh. Akhirnya dia terhalang untuk bisa maju ke level itu. Ini yang kakak mau bagikan sore malam hari ini sama-sama teman-teman. Kita buka Alkitab kita. Ya, Filipi pasalnya yang kedua. Kakak mau kita membaca mulai dari ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-9. Udah ketemu bilang amin? Oke, kalau udah mari kita baca sama-sama. Walaupun teman-teman ada di rumah, kakak mau teman-teman baca dengan suara keras, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita baca firman ini, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Teman-teman kalau baca ayat ini dengar baik-baik gini. Ini Tuhan Allah tidak menganggap dirinya, tidak menganggap apa yang menjadi miliknya, statusnya, keberadaannya sebagai satu milik yang harus dipertahankan, dipegang teguh-teguh, nggak boleh lepas, nggak boleh salah, nggak boleh kalah, nggak boleh kurang, enggak. Dia tidak menganggap begitu, melainkan dia menaruh dalam perasaannya, dia menaruh di dalam pikirannya. Perasaan apa? Bahwa itu bukan milik yang harus dipertahankan.
Tuhan loh. Tuhan. Kita kadang-kadang gini ya, kita tuh kalau kita lihat, kalau kita nonton film lalu lihat raja turun ke nyamperin rakyatnya, rakyat jelata gitu ya. Itu raja tuh begitu orang tuh begitu jadi begitu mengidolakan dia, orang begitu bangga punya raja yang seperti, rakyat begitu cinta sama dia. Bahkan kalau kita nggak usah jauh lah, di negara kita punya dua sosok yang betul-betul dicintai sebagian besar masyarakat kita. Yang pertama presiden kita ya, Bapak Presiden kita. Pak Jokowi itu karena belusukannya dia turun, dia dekat dengan rakyat, dia ada di hati rakyat, dia tahu persoalan rakyat, dia tahu apa yang terjadi. Rakyat tuh sayang banget sama dia. Ya, dan sayangnya tuh beda, bukan sayang yang fanatik garis keras, bukan. Sayangnya tuh yang betul-betul sayang tulus. Jadi orang lain mau gak sayang dia terserah, tapi gue mau sayang dia gitu. Orang lain mau sakitin dia terserah, tetapi gue mau berdoa buat dia. Kalau sayang yang fanatik garis keras apa? Orang lain gue sayang sama dia, orang lain awas lu gak boleh ngapa-ngapain dia. Itu gitu. Ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus turun. Dia menganggap statusnya sebagai presiden itu bukan sesuatu yang gua nggak layak nih jalan becek begini, enggak. Di beberapa kesempatan, di beberapa kunjungan kerja dia bahkan dia lebih pikirin pengawalnya daripada diri dia sendiri. Orang lain minta dipayungin, dia enggak, dia pegang payung. Ini contoh yang kecil sederhana ya, dia pegang payung sendiri. Dia enggak ribet sama satu protokoler yang harus bagaimana, enggak. Dia jalan di lumpur, dia jalan aja. Ya, bahkan di jalanan tuh, kakak ingat waktu itu, dia lewat tanpa iring-iringannya ada, tapi bunyi sirine tuh nggak bunyi sama sekali. Dan for rider itu rela ngantri macet-macetan. Kenapa? Karena Bapak larang untuk terabas-terabas. Beda banget. Yang kedua, kita punya menteri sosial yang baru nih sekarang, Ibu Tri Risma hari ini. Ya, dari menjabat dia turun ke area-area yang orang lain gak turun. Apa yang dia hasilkan? Dia kumpulin berapa gembel ya? Ada beberapa homeless yang dia kumpulkan dan akhirnya dia kontak direktur-direktur BUMN, panggil orang-orang ini kerja di sana. Yang rata-rata itu kontraktor ya. Jadi orang-orang ini jadi semacam kayak tenaga bantu. Tapi ada pekerjaan akhirnya. Mereka nggak ngegelandang di jalanan. Gitu. Ya, ini Tuhan. Dia menganggap statusnya sebagai Tuhan itu bukan sesuatu yang patut dipertahankan. Oh Tuhan nggak boleh begini. Oh Tuhan nggak boleh begitu. Alkitab tulis dia merendahkan dirinya jadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Kalau teman-teman baca kitab Yesaya bilang begini, semarak pun tidak, ia tak tampan. Ya, semaraknya pun tidak ada. Itu kata kitab Yesaya tentang Tuhan Yesus. Dia nggak anggap itu. Dengan kata lain, dia nggak malu. Kamu bisa bayangin kalau Tuhan Yesus rasa diri tinggi, ya, atau Tuhan Yesus rasa diri malu, lu jauh, lu bukan enggak level gua. Lu sama gua hari ini nggak ada jaminan keselamatan. Dengar baik. Kita nggak punya jaminan keselamatan kalau Tuhan Yesus menganggap statusnya sebagai Tuhan, sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. Nggak ada keselamatan kita hari ini. Nggak ada orang yang datang buat kita, mati untuk dosa kita, naik ke surga siapkan tempat buat kita, nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi teman-teman perlu ngerti bahwa
Rasa malumu itu cuma menghambat kamu daripada kamu bertemu dan mengenal kebenaran. Apalagi dalam Tuhan. Ya. Yang Tuhan mau dari kita tuh gini. Datanglah kepadaku kamu yang letih, lesu, beban berat. Datang. Kitab Ibrani bilang apa? Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah supaya kita beroleh kasih karunia dan rahmat. Ya. Artinya apa? Jangan mau kamu dibohongi, jangan mau kamu ditipu sama apa? Rasa malu itu tadi, rasa takut itu tadi, dakwaan-dakwaan yang ada pada kita betul karena kita nggak sempurna. Kalau kita nggak mengerti sesuatu hal dan kemudian kita salah, kalau kita salah karena kita nggak mengerti sesuatu hal, maka itu suatu hal yang lazim. Yang jadi persoalan bukan salah atau benarnya, bukan mengerti atau enggaknya, tetapi kamu mau belajar apa enggak dari persoalan itu. Kenapa begitu? Karena Tuhan nggak panggil kamu untuk mengerti segala hal, tetapi Tuhan panggil kamu untuk jadi taat. Dan itu yang Kristus kasih contoh buat kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan walaupun matinya di atas kayu salib. Tapi ayat yang ke-9 bilang begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Teman-teman, kakak nggak tahu, kakak nggak ngerti. Mungkin gue nggak ada di posisi lu, mungkin gue bukan bagian dari situasi yang lu alamin. Mungkin gue nggak juga punya jalan keluar untuk masalah yang lu punya, tapi Tuhan tahu dan Tuhan punya. Dan kalau lu malu untuk datang sama Tuhan, lu dihambat untuk maju kepada jalan keluar yang harusnya lu terima. Tuhan punya. Screamers, dengar baik-baik sekali, kakak mau bilang bahwa Tuhan gak panggil kamu untuk jadi mengerti segala sesuatu. Tuhan panggil kamu, Tuhan kejar kamu, Tuhan tebus kamu, Tuhan berkati hidupmu. Kenapa? Tuhan cuma mau kamu taat. Adam dan Hawa Tuhan gak izinkan untuk tahu hal yang buruk. Tuhan cuma mau mereka tahu hal yang baik. Apa itu hal yang baik? Mengisi pikirannya dengan apa yang Tuhan ngomong. Maria gak pernah mengerti kenapa dirinya yang dipilih. Maria gak pernah mengerti kenapa dia harus hamil dulu baru menikah, sementara itu sebuah aib. Itu bukti bahwa Tuhan tidak panggil kamu untuk mengerti segala sesuatu, tapi Tuhan panggil kamu untuk jadi taat. Hari ini dengar baik-baik. Kamu mungkin ditanya, kalau kamu ditanya, kamu mau gak sih berubah? Mau kak. Siapa manusia di bumi gak mau jadi baik? Siapa manusia hidup di dunia gak mau jadi benar? Tetapi yang jadi persoalan adalah baiknya, benarnya ikut dasar dari yang mana? Menurut ukuran apa? Dari sudut pandang siapa baiknya itu? Diri kita pribadi atau sudut pandang kebenaran? Kebenaran yang mana? Kebenaran yang kata si Anu, kata si A, B, C, D dan sebagainya, atau kebenaran yang benar? Hari ini kakak mau bilang, dengar baik-baik. Malu cuma tahan kamu dari kemajuan, dari perubahan, dari pewahyuan, dari pembebasan, dari kemerdekaan. Mari maju. Ya, mari taat supaya Allah tinggikan kita.
Kalau nggak lama-lama selamanya kita akan berasa kayaknya rendah aja. Kayaknya dihina aja, kayaknya diejek aja, kayaknya diinjak aja. Itu menurut pandangan dunia ini. Apa yang Tuhan ngomong buat kamu? Apa yang harus kamu lakukan? Ya. Di kitab Matius diceritain begini. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Dia ngomong sama siapa sih? Dia ngomong sama ketiga muridnya yang dia bawa untuk berdoa. Ini adalah waktu malam di mana waktu Tuhan akan diserahkan nih. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Di taman Getsemani itu dia bilang apa? Aku takut, aku sedih. Seperti mau mati rasanya. Seringkali kita nyembunyiin perasaan kita cuman karena apa? Rasa malu. Kita gak mau cerita sama orang yang benar. Kenapa? Rasa malu. Kita takut untuk dikonseling. Kenapa? Rasa malu. Kita punya sejuta masa lalu yang aibnya banyak banget, yang memalukan banget, yang kalau diceritain kayaknya gak bakal ada orang mau terima. Yang kalau bapak gua tahu mati, dibunuh gua kalau bapak gua tahu. Diputusin gua kalau pacar gua tahu. Ditinggalin gua kalau teman-teman gua tahu. Dengar hari ini kakak mau bilang, kalau kamu mau lanjutkan hidupmu seperti itu, kamu cuma akan berakhir dengan kehilangan segala sesuatu. Kamu cuma akan berakhir dengan kehilangan segala sesuatu. Tetapi sebaliknya, kalau kamu mau datang sama Tuhan, kalau kamu mau terbuka, berbicara oleh hamba-hamba Tuhan, wakil-wakil Tuhan di bumi ini, orang yang kepadanya dipercayakan untuk menggembalakan, orang yang kepadanya dipercaya untuk menjadi mentor, menjadi gembala, menjadi pembina, menjadi pemimpin di gereja-gereja lokal di tempat kamu beribadah. Dengar baik-baik. Kamu akan berakhir dengan sukacita karena memperoleh hal-hal yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bicara masa lalu, kakak mau bilang semua orang masa lalu. Everybody have their own past. And everybody have the right to determine their future. Betul, semua orang punya masa lalu. Masa lalu buruk, masa lalu hina, masa lalu gembel, masa lalu rendah, masa lalu yang mungkin sangat tidak enak kalau dibuka. Semua orang punya itu. Tapi ingat, semua orang juga punya hak untuk merubah, menentukan masa depannya. Hari ini kakak cuma mau bilang gini, Tuhan Yesus, posisi dia lebih tinggi. Dia bahkan gak malu untuk mencurahkan isi hatinya sama ketiga orang muridnya. Dia bilang apa? Hatiku sangat sedih, sampai mau mati rasanya. So hari ini kakak cuma mau bilang kebenaran ini dengar baik-baik. It is okay to not to be okay. Kadang ada waktu di mana kita nggak apa-apa, just release. Kakak udah cerita bagaimana keadaan yang kakak pernah alamin. Apa yang terjadi dengan kakak di keluarga, kakak sama adik. Kakak punya adik yang kakak sayangin, tapi maksudnya mau didik dia, tapi malah jadi ngerusak semuanya. Dan kakak rela malu sama dia. Kita nangis-nangisan minta maaf. Akhirnya apa? Dia pulih. Kalau hari ini teman-teman Screamers dengar kebenaran ini dan bilang, aku mau pulih Kak. Aku mau itu. Aku mau maju Kak.
Aku mau berubah. Aku mau ketemu kebenaran yang kakak ngomong itu. Aku mau temu Yesus yang mau terima aku apa adanya. Hari ini dengar baik-baik. Tinggalkan rasa malu. Bukan kakak bilang kamu gak tahu malu, enggak. Bukan juga kakak suruh kamu supaya kamu mengumbar-umbar apa yang ada yang kamu alamin, enggak. Yang kakak maksud tinggalkan rasa malumu adalah kamu harus melawannya untuk maju, alami perubahan, raih janji Tuhan buat hidupmu, raih. Temukan orang yang tepat, datangi orang yang tepat, temui konselor yang tepat, datang sama mereka cerita dan biarkan dirimu dibersihkan. Biarkan dirimu dipulihkan, biarkan kamu dikorek sampai bersih. Biarkan dirimu berdamai dengan kamu. Supaya jangan ada hal yang membatasi antara kamu dengan kasih karunia yang Allah sudah beri yang menanti kamu. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Kata diundang pemusik, boleh bantu kakak. Mari teman-teman dengar hari ini pesan Tuhan. Tuhan gak peduli masa lalumu, Tuhan gak peduli keadaanmu. Tuhan gak peduli kesalahan apa yang kamu buat dulu, barusan, kemarin atau kapanpun. Tuhan gak peduli itu. Tuhan mengasihi kamu karena kamu. Tuhan gak benci kamu karena kamu dosa yang kamu buat. Kamu yang sedang membenci dirimu sendiri karena kamu tahu kamu melakukan kejahatan. Hari ini firman Tuhan datang buat kita dan firman Tuhan katakan it is okay not to be okay. Kamu mau datang sama Tuhan dalam keadaan apapun, it's okay. Listen to me carefully. It's okay. Let's come. Kita nih sampah, ya dulu kita sampah, kita sesat, ya dulu kita sesat. Karena Tuhan gak pernah tinggalkan kita, karena kasih karunia-Nya ada buat kita. That's why we call it amazing grace. Mari hari ini teman-teman di tempat dimanapun kamu berada, kalau kamu rasa itu dirimu, Tuhan aku mau kembali. Kalau kamu rasa malu, kamu rasa malu, perasaan masa lalu, hal-hal takut salah, takut jelek, takut gengsi dan segala macam, semua takut itu, mari ini kakak mau berdoa buat kamu. Taruh tangan kananmu di dadamu, kakak mau berdoa buat kamu. Yesus Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku melepaskan kekuatan-Mu, aku melepaskan anugerah-Mu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan janji jikalau engkau tetap di dalam firman-Ku, engkau akan menemukan kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Dan aku berdoa hari ini kemerdekaan itu turun atas setiap orang Tuhan yang mengangkat tangannya, menaruh tangannya di dada dan katakan, Tuhan aku mau balik, Tuhan aku mau maju, Tuhan aku mau ketemu kemerdekaan itu, Tuhan aku mau dapatkan, Tuhan aku mau beroleh kasih karunia itu, Tuhan aku mau terima anugerah itu. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dimanapun teman-teman Screamers berada, di rumah mereka, di tempat dimana mereka berdiri, duduk atau apapun yang sedang posisi mereka sekarang Tuhan, aku berdoa Tuhan berkati. Aku berdoa setiap kuasa-kuasa iblis, setiap kuasa pikiran yang salah hari ini dipatahkan di dalam nama Yesus. Yang mengatakan kami gak layak, yang mengatakan gak pantas, yang mengatakan kami penuh dosa, yang mengatakan Tuhan tidak menginginkan kami. Kami mau tolak itu di dalam nama Yesus Kristus. Karena firman Tuhan katakan, Engkau berharga dan mulia di mataku dan aku ini mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi hamba berdoa biar roh-Mu Tuhan tetap terus menaungi mereka, tetap terus menuntun mereka, bersaksi bersama-sama dengan mereka, terjemahkan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam kehidupan mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, dimanapun setiap kami berada, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau terima perjamuan kudus-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, mari bangkit berdiri kita semua. Kita akan mengadakan perjamuan kudus hari ini. Mari angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi tangan kanan kita yang atasnya kita mengucap syukur persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur betapa besar kasih Tuhan buat hidup kita. Dia telah mati bagi kita dan menyelamatkan kita, supaya kita layak terima kekuatan dan ucapan syukur kepada Allah kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat dua tanganmu. Ya, pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat terbaik dari Allah Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Thank you Screamers for joining our Youth Online service. Have a great Saturday. Jesus bless you and don't forget to scream out the truth. Bye. See you next week.